Cerita misteri hingga asal-usul kehidupan ratusan monyet-monyet yang menghuni kuburan Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, banyak beredar luas di masyarakat. TPU yang ada sisi utara Tulungagung tersebut kerap didatangi warga sekitar bahkan luar Tulungagung. Meski tak hidup dalam kandang, namun monyet tersebut bisa berinteraksi dengan masyarakat atau pengunjung yang datang. Inilah 5 cerita mistis soal monyet Ngujang. 1. Kera Ngujang Santri Kutukan Sunan Kalijaga. Konon monyet liar abu-abu di kawasan pemakaman Ngujang awalnya berasal dari seorang para santri nakal yang dikutuk Sunan Kalijaga. Menurut juru kunci makam Ngujang, pada saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan saat menyebarkan agama Islam di wilayah Tulungagung, ada beberapa santri yang bermain-main di atas pohon. Maka berujarlah Sunan Kalijaga, yang lain belajar kok malah naik ke pohon kayak kera. Mungkin karomah seorang wali atau sunan, berujar seperti tadi bisa menjadi kenyataan, jelasnya. 2. Jelmaan pencari pesugihan. Bagi masyarakat Tulungagung tidaklah asing dengan cerita tersebut, konon monyet-monyet Ngujang merupakan jelmaan dari para pencari pesugihan yang telah meninggal dunia. Namun menurut juru kunci makam Ngujang ribut katenan cerita tersebut tidak benar. Monyet-monyet yang hidup di kawasan Ngujang sebenarnya adalah monyet biasa, namun dia meyakini dilindungi oleh hal gaib. Ini sering saya garis bawahi, kalau jelmaan pencari pesugihan itu sebenarnya kurang benar. Tiga. Asal kata Ngujang. Ribut menjelaskan, dalam cerita yang lain disebutkan, nama Ngujang berasal dari penggalan kata Ngu dan Yang. Kala itu saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada muridnya ada suara kera, ngak-nguk. Maka untuk mengingat desa ini kalau nanti ramai, maka disebut desa Ngujang. Ngu itu suara kera dan Yang itu wejangan, imbuh ribut. 4. Kera Ngujang menghilang tiba-tiba. Di kalangan masyarakat Tulungagung banyak yang menyebutkan, monyet-monyet Ngujang kadang bisa menghilang. Padahal biasanya berkeliaran di sekitar makam hingga jalan raya. 3. Asal kata Ngujang. Ribut menjelaskan, dalam cerita yang lain disebutkan, nama Ngujang berasal dari penggalan kata Ngu dan Yang. Kala itu saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada muridnya ada suara kera, ngak-nguk. Maka untuk mengingat desa ini kalau nanti ramai, maka disebut desa Ngujang. Ngu itu suara kera dan Yang itu wejangan, imbuh ribut. 4. Kera Ngujang menghilang tiba-tiba. Di kalangan masyarakat Tulungagung banyak yang menyebutkan, monyet-monyet Ngujang kadang bisa menghilang. Padahal biasanya berkeliaran di sekitar makam hingga jalan raya. Kawanan monyet hidup di tengah kuburan Ngujang Tulungagung dianggap keramat. Itu tidak benar. Kera-kera di sini tidak dikurung, jadi hidup secara liar dan berkelompok. Kalau dikatakan menghilang, tidak. Karena sini tempatnya luas. Lihat saja di sini tidak ada, tapi di selatan itu banyak sekali yang bermain di atas pohon, kata ribut. 5. Jumlah monyet Ngujang tak berkurang. Ada yang menyebutkan monyet-monyet Ngujang berjumlah tetap. Adanya kera yang lahir dan mati tidak mengubah jumlahnya. Menurut cerita di masyarakat jumlah monyet-monyet di Ngujang berjumlah 40, ada juga yang menyebutkan 99 ekor. Itu tidak benar, kera di sini ada yang mati dan juga ada yang mengalami perkembangbiakan. Jumlahnya berubah-ubah. Ada yang menyebutkan 40 ekor setelah saya kasih makan jumlahnya lebih, ada yang menyebut 99, ternyata lebih, katanya. Ribut mengaku tidak pernah menghitung secara pasti jumlah populasi monyet-monyet